Shalom, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Saya mau melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Boleh dong lepas maskernya sebentar saja. Kita berikan senyum bagi di samping kiri kanan, senyum yang terindah. Kita bersyukur karena Tuhan telah bangkit dari maut dan kita telah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Haleluya. Pagi hari ini jangan sia-siakan waktu kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan telah melewati maut. Dia telah bangkit bagi kita semua, menebus dosa-dosa kita semua. Dan mari pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kebangkitan Tuhan. Haleluya, haleluya. Masing-masing dengan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita tundukkan kepala. Tidak usah melihat kiri kanan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ayo dong masing-masing dengan Tuhan. Haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia telah mati dan dia bangkit dan nyatakan kuasanya atas kehidupan kita, atas dunia ini. Sungguh luar biasa Tuhan bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan, kami rasakan pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami. Kami mau membuka hati kami, hidup kami untuk dilawati oleh Tuhan dan menerima kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan, beracaralah Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Kami dipulihkan, kami disehatkan, kami diampuni atas segala dosa yang kami perbuat dengan tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memberi hidup kami? Kami memberi hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar. Amin. Kau pulihkan hidupku.
kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Katakan Kaulah harapan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Angkat tanganmu, katakan dengan apa? Dengan apakah Tuhan Yesus Engkau baik, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa? Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin Tuhan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, dengan apakah ku balas? Dengan apa Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan Yesus Kristus Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Yesus yang kami tinggikan. Haleluya.
di hadirat Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan pagi hari ini. Masing-masing fokus kepada Tuhan. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia disiksa, dia dicambuk, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik, tapi dia rela melakukan itu bagi saya dan saudara, karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi saya dan engkau. Sebab itu, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan maut. Dia hidup. Sebab dia Allah yang besar. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang mulia. Mari kita sembah dia. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami agungkan namamu Tuhan. Sebab kau layak diagungkan. Yesus, Yesus Tuhan. Kira lara bara kira basikara lara bara mase. Kira bara mana sabara bara kira bara sangara bara kira bara sangara bara sabara bara kira bara matangara bara santa bara kira bara sambara tangara bara sa kira bara salam kira mustakara. Terima. Haleluya. 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 Kira bara mase. Kira bara mase. Haleluya. 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 Kira bara mase. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Karyamu besar, perbuatanmu ajaib. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Karya terbesar dalam hidupku, Yesus pengorbananmu. Terima kasih yang selamatkanku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Mari kita ekspresikan syukur kita, rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan dengan kita memuji bahkan menyembah Tuhan. Jangan ada yang membatasi dirinya. Tidak usah melihat kiri kanan. Kita mau bergoyang, kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Bukan kita memperlihatkan kepada manusia atau di samping kiri kanan kita, tapi kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar saya mau lihat ya, kita memuji Tuhan semuanya harus lepas bagi Tuhan. Ya, siap? Amin. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan membawa taburan kita. Yang bertugas silahkan. Kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami yang memberi Tuhan tidak berkekurangan. Tetapi kami diberkati, kami berkecukupan, bahkan kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, tapi saya mau minta kerjasamanya ya. Saya mau mendengar suara. Kita mau suruhkan nama Yesus 3 kali, bisa ya? Bisa ya? Belum fokus semuanya. Kita mau fokus. Kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus 3 kali. Bisa ya? Bisa? Bisa? Amin. Amin. Kurang semangat semuanya ini. Saat saya bilang siapa penebus kita, sebut nama Yesus 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. Bisa? Amin. Kita coba. Siapa penebus kita? Yesus, Yesus, Yesus. Oke, masih belum sudah semangat tapi masih kurang ini lagi. Kita coba lagi satu kali ya. Siapa penebus kita? Yesus. Oke, sejemput kita bangkit berdiri dulu yang sudah menabur. Yang belum duduk dulu. Oke, haleluya. Saya mau coba sekali lagi. Saat katakan Yesus, tangannya begini, bisa? Oke, bisa dong. Saya mau coba di sebelah kanan saya dulu. Di sini dulu. Siapa penebus kita? Oke, di sebelah kiri saya mau coba. Siapa penebus kita? Sama-sama saya mau lihat. Siapa penebus kita? Yesus, Yesus. Haleluya. Woo! Hey. Hey, mari tepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Ku tahu Dia penolongku. Hey. Darahnya tebus kehidupanku. Ku yakin. Hey. Ku yakin. Hey. Ya angkat deritaku. Amin. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Ku angkat banjir. Ya telah menang atas maut. Ya menembusku. Amin. Dia hiduplah. Ya menembusku. Dia hiduplah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum semangat, serius. Dari atas masih lemas. Ayo dong, semangat dong. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ayo, serentak semua. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Hey, kita coba sekali lagi. Hey, ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Amin. Ayo sedikit lagi. Ya angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin.
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu, buka hidupmu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar juga kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Oh, oke, baik. Oke. Haleluya. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anak, terima kasih Tuhan.
Haleluya, shalom. Hidup, 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 hidup. Yesus hidup, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Memang dia pernah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan hari ini seharusnya semua orang Kristen bersuka cita karena ada kehidupan. Jadi jangan ada wajah yang sedih-sedih, yang muram-muram hari ini. Coba tatap kiri kananmu. Kalau ada yang kelihatan susah-susah, tepuk pundaknya. Hey, Yesus sudah hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Saya lihat banyak senyum-senyum walaupun tertutup masker, tapi saya tahu bahwa Anda tersenyum. Artinya itu tandanya Anda berbahagia. Amin. Haleluya. Hari ini ibadah kita selain mendengar khotbah, sebentar ada ibadah penyerahan anak dari keluarga Bapak Jimmy Lita Mahuputi. Jadi yang pertama mari kita dengar khotbah firman Tuhan dulu ya. Baik, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita mau mendengarkan pesan Tuhan di hari Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau menjamah kami, memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh hadir beribadah, merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan tidak ditelan oleh maut, Tuhan kami tidak mati, Tuhan kami hidup. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami mendengarkan pesan-pesan Tuhan agar kami boleh melihat dan merasakan dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala intervensi kuasa kegelapan, roh setan yang tidak kelihatan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sepakat bersama kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan yang beracara, Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, sehingga iman kami Tuhan di dalam mengiring Engkau dia terus berakar, terus bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat, sehingga itu mendewasakan kami menjadi pengikut Kristus yang dewasa dalam Kristus, yang kuat, yang tangguh, yang militan, yang radikal, yang siap berkata, Yesus hidup bagiku, selama-lamanya aku setia, selama-lamanya aku akan mengabdi, selama-lamanya aku akan mengikut dia sampai akhir hayatku. Tuhan jemput aku masuk surga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama saya katakan amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Slide, tampilkan slide-nya. Saudara, tema kita hari ini adalah Kristus mengubah kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katakan baca firman Tuhan. Coba kembalikan di awal. Ya, di 2. Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai 36. Lukas pasal 24, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sudah ada tertera di atas, kalau ada yang bisa melihat slide di atas. Kita baca firman Tuhan ini, mari sama-sama yang sudah membuka Alkitabnya atau HP kitabnya, kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang kita baca tadi adalah satu peristiwa di Minggu Paskah, di mana Kristus pada hari yang ketiga itu bangkit. Jadi kemarin kita perjamuan kudus di hari Jumat Agung untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ketiga yaitu hari ini, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Yesus bangkit. Nah, kebangkitan Kristus ini membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Alkitab pernah berkata demikian. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus.
Dan Tuhan hidup. Kalau sekarang kita melihat banyak nabi-nabi, orang-orang hebat yang katanya memimpin umat percaya kepada yang Maha Kuasa, mati semuanya. Saudara bisa ingat siapa di sini yang pendiri-pendiri agama, baik itu agama Hindu, Buddha, Islam, semua, dan agama-agama yang lain yang ada dalam dunia ini, yang memiliki nabi-nabi yang mengajar mereka untuk percaya dan melakukan kebaikan dan menyembah Tuhan, mati semua. Tapi Tuhan kita Yesus, dia tidak mati. Kenapa dia harus mati? Supaya menebus dosa-dosa kita. Pada waktu dia mati, dia turun ke dalam jurang maut. Dia turun mencari orang-orang yang mau bertobat, orang-orang diselamatkan. Dia turun untuk membangkitkan mereka masuk surga yang mulia. Saudara, Yesus kita hidup. Pada hari yang ketiga inilah kita rayakan. Kristus itu bangkit, berarti dia sanggup mengubah, memperbaharui kehidupan kita. Amin. Nah, saya mau mengajak kita, jangan sekedar hanya tahu ya Yesus sudah bangkit, tapi kita harus tahu apa dampak daripada kebangkitan Yesus. Apa dampak dari Paskah ini? Saudara, untuk apa kita merayakan kebangkitan Yesus? Kita bergilang, bersorak-sorai, untuk apa? Itu membawa dampak, saudara. Dampak yang pertama, Kristus mengubah arah kehidupan. Bantu saya, slide, lewatkan saja. Ayat 13 dan 33 berkata begini. Oh tidak, di ayat 13 dan 33 di sana ada satu cerita bahwa ada orang yang bertemu dengan Yesus di Emmaus. Nah, Emmaus ini dari Yerusalem untuk ke Emmaus ini perjalanannya sekitar 7 mil sebelah barat kota Yerusalem. Kalau perhatikan ini ya, cukup jauh ini saudara. Ini dari Yerusalem, kota Yerusalem, terus ya dia melewati Betania, terus sampai dia harus bertemu di Emmaus, kurang lebih 7 mil, cukup jauh. Dan ada dua murid yang sedang berjalan ke arah matahari tenggelam, yang dikenal oleh orang-orang barat sunset. Jadi kalau matahari terbenam itu bilang sunset. Slide. Ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka tidak mengenal siapa Yesus ini. Mereka hanya ketemu dengan Yesus, tapi mereka tidak tahu itu Yesus. Mereka pikir bahwa Yesus sudah meninggal. Mereka dalam keadaan confused, mereka dalam keadaan bingung, ya, kecewa karena kenapa Yesus mati. Sehingga harapan mereka itu hilang, pudar seperti matahari yang sedang tenggelam. Jadi rupanya gambaran keadaan juga menggiring kita untuk melihat bahwa orang-orang ini, khususnya dua orang yang ke Emmaus ini, rupanya sedang sedih, sedang kecewa, tidak punya pengharapan karena Tuhan yang dia percaya sudah mati. Padahal dia tidak tahu yang berjalan bersama dengan dia itu Yesus yang sudah bangkit, saudara. Slide. Saudara, ini luar biasa. Seharusnya juga kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, berjalan ke arah matahari terbit, bukan sunset, bukan matahari yang tenggelam. Harus berjalan ke arah sunrise, ke arah matahari terbit, bukan ke arah matahari tenggelam. Menurut Bilangan pasal 21 ayat 11, dikatakan di dalam terjemahan New James King Version, dikatakan di sana bahwa bangsa Israel berjalan di padang gurun toward the sunrise, berjalan menuju matahari yang terbit. Ke arah matahari yang terbit ini menggambarkan bahwa ada pengharapan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang akan kita terima. Saudara, kalau bangun pagi segar nggak rasanya? Kecuali yang malas-malas bangun pagi. Orang yang suka bangun pagi, kalau dia menghirup udara pagi, enaknya udara pagi, terus dia lihat lagi matahari terbit dari sana, rasanya indah sekali, saudara. Makanya saudara-saudara yang malas bangun pagi, usahakan bangun pagi, engkau akan menemukan suasana yang baru, udara yang segar, langit yang cerah, kecuali hujan ya, tapi cerah. Dan kalau kita lihat matahari, apalagi yang tinggal di Pantai Losari atau yang tinggal di daerah sini, di daerah Tanjung Buba, dia bisa melihat itu matahari terbit dari laut. Luar biasa, sunrise. Seperti sesuatu sedang mau terjadi yang baik bagi kita.
Jadi kalau bangun pagi katakan, saya terima semua berkat-berkat Tuhan. Saya ambil semua berkat-berkat Tuhan. Saya percaya hari ini saya diberkati. Saudara katakan begitu. Jangan bangun pagi, saudara murung-murung kayak tidak ada pengharapan. Saudara, Tuhan kita tuh hidup. Dia mau memberkati kita terus. Asal kita percaya. Kalau kita tidak percaya, tidak akan terjadi. Saudara, orang yang tidak kenal Yesus atau yang kehilangan harapan, dia akan berjalan ke arah yang salah. Saudara, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, arah hidup akan berubah seperti dua murid yang kembali ke Yerusalem. Itu kita bisa lihat ayat 33. Nah, Bapak Saudara, di tengah tantangan kita harus melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan, yang mendatangkan masa depan yang cerah. Itu yang dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat 9. Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus? Tuhan merancangkan hal yang masa depan yang cerah bagi kita, bukan masa depan yang suram, madesu. Saya katakan madesu karena saya pernah pelayanan di Bali. Karena nama orang Bali biasanya dibilang Made, Kadek. Maaf kalau ada nama-nama orang Bali sini. Saya kadang-kadang main-main saya bilang, kita tidak punya kehidupan madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Jadi yang ada apa? Madece ataupun madece, masa depan cerah. Haleluya. Semua madece di sini ya. Masa depan cerah. Amin. Saudara percaya itu? Katakan amin. Saudara, ada cerita tentang seorang yang luar biasa di dalam dunia entertainment. Saya mau katakan kepada kita ini sempurna. Punya tangan, punya kaki, tidak ada yang cacat di sini. Seandainya Anda cacat, mungkin Anda sudah hopeless, sudah putus asa, sudah sedih, sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Mungkin mau cepat-cepat mati. Tapi perhatikan baik-baik. Ada seorang, coba slide, yang bernama Nick Vujicic dari Australia yang lahir tanpa lengan, tanpa kaki. Saudara, ini dia tidak punya tangan ini, nggak punya tangan, pakai jas lah, ganteng orangnya. Dia tidak punya kaki ini saudara. Tapi lihat senyumnya, senyum yang penuh harapan. Orang cacat ini saudara. Tapi apa yang terjadi saat ini? Nick menjadi seorang penginjil, seorang motivator ternama yang diundang ke seluruh dunia. Wah, luar biasa. Ini tidak punya kaki, tidak punya tangan. Dia hidup dalam kelimpahan berkat. Bahkan diceritakan dia dianugerahi seorang istri yang cantik dan beberapa anak. Orang yang cacat ini masih bisa punya istri, masih bisa punya anak. Orang yang cacat ini masih ada yang mau sama dia. Oh haleluya saudara. Kalau Nick seperti begini bisa survive dalam hidupnya, bagaimana kita yang normal ini? Kadang-kadang kita yang normal ini cepat putus asa, cepat kita depresi, cepat kita mengeluh, cepat kita menyerah atas kehidupan kita. Padahal kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan, mujizat bagi kita, asal kita percaya. Dia sudah bangkit. Ada kebangkitan dalam hidup kita. Kita harus bangkit. Nah, Nick Vujicic sudah mengalaminya. Dan Tuhan pakai dia membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun dia cacat, sekalipun kita lemah, sekalipun kita tidak kuat, sekalipun kita tidak punya apa-apa lagi, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, kita pasti akan berhasil. Amin. Slide. Yang kedua saudara, apa dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus? Yang kedua ini, Kristus memberi makna kehidupan. Saudara, kalau hidup kita tidak bermakna, kita pasti akan tidak pernah melihat kehidupan yang cerah. Tapi kalau kita percaya bahwa hidup kita ini bermakna, sejak kita lahir, sejak kita sekolah, dibesarkan, kita percaya bahwa kita punya hidup ini ada manfaatnya, maka kita akan berguna. Saudara, waktu saya melihat beberapa saudara-saudara yang tidak melayani Tuhan, saya sedih sebenarnya. Kenapa? Karena pada waktu kita tidak melayani Tuhan, kita merasa bahwa kita tidak dipakai oleh Tuhan, bukan? Kita merasa seperti dunia memakai kita. Bahkan lebih menguntungkan kalau dunia pakai kita. Tapi ingat saudara, kita akan merasa lama-lama kita akan jenuh. Tapi kalau kita dipakai oleh Tuhan, dilibatkan dalam pelayanan, walaupun mungkin ada yang tidak dapat PK, tahu PK, persembahan kasih, tapi kalau kita siap melayani Tuhan, saudara akan merasa sukacita dari hari ke hari. Saudara punya investasi di sorga, tabungan. Kalau saudara punya tabungan di bumi, sebentar saudara mati, habis, tidak bisa kita gunakan. Di sorga tidak punya tabungan, rugi kita.
Mulai sekarang mari kita menabung, menginvest harta kita di sorga. Sebab Alkitab berkata, harta kita di sorga tidak akan pernah dimakan oleh karat dan ngengat. Artinya tidak pernah bisa habis, tidak pernah rusak. Ya. Tetapi kalau kita menginvest atau menabung di sorga, kita akan beruntung. Walaupun mungkin di dunia ini tidak ada apa-apa, atau mungkin juga sedikit saja kita punya, tapi pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita punya harta di sorga. Saudara mau punya harta di sorga? Ya orang tidak punya harta di sorga, sorry ya, tidak bisa masuk. Coba perhatikan baik-baik di perumahan sekarang ini di Tanjung Bunga ketat, saudara. Saudara kalau masuk biasa ditanya security, saudara mau kemana? Ya kalau berkunjung ya nggak apa-apa. Ya ditatat kemana? Ya, saudara itu pulang. Atau orang datang, dia tidak tahu mau kemana, ditanya pertanyaan, saudara punya rumah di sini? Tidak. Pulang. Untuk apa di sini? Tapi kalau saudara punya rumah, ada invest rumah di dalam. Saudara memiliki rumah dalam, saudara jalan lurus-lurus saja. Security lihat, oh ya Pak, mari Pak, masuk Pak. Oh Ibu, mari masuk Ibu. Karena ada rumahnya di dalam. Kita berhak. Nah kalau saudara tidak punya invest di sorga, saudara nggak punya hak. Kasihan deh loh, orang Jakarta bilang kasihan deh loh. Jadi hari ini saya mengajak kita, mari saudara, ya, kita perhitungkan kehidupan kita. Kita perlu menginvest harta di sorga. Itu berarti hidup kita bermakna. Begitu kita melayani Tuhan, saudara, ada yang tanya sama saya, iya Pak, saya mau melayani Tuhan, tapi bagaimana caranya? Saya rasa tidak punya talenta. Saya kayaknya tidak bisa ini, tidak bisa. Wah, haleluya saudara. Di gereja ini banyak pelayanan. Saudara mau jadi usher, penyambut tamu, bisa. Saudara, shalom Bapak Ibu, mari silakan dulu. Itu pelayanan saudara. Saudara kalau lihat di gereja kotor, saudara ambil sampahnya, buang tempat sampah, itu pelayanan saudara. Itu sebabnya sekolah minggu saya ajak kasih tahu guru-gurunya, tolong ajar anak-anak bersih-bersih. Jadi kalau ada anak-anak yang kotor-kotor, kasih tahu buang tempat sampah ya, plastik gula-gulanya atau kuenya buang tempat sampah, dari kecil terbiasa. Itu sudah pelayanan saudara. Waktu beberapa tahun Tuhan izinkan saya melayani di Korea, saudara, orang Korea itu luar biasa. Jangankan orang tuanya, anak-anak masih kecil-kecil, itu kalau dilihat sampah, dia lari-lari. Ambil sampah, terus masuk tempat sampah. Udah dibiasakan orang tuanya dari kecil, sehingga pada waktu dia besar, nggak perlu diperintah, buang sampah sana, tidak perlu lagi, sudah tahu. Sehingga Korea Selatan itu salah satu kota yang terbersih di dunia. Saudara, itu pelayanan. Nah, ada yang bilang, pelayanan apa lagi? Saya tidak bisa menyanyi, saya tidak main musik, saya tidak bisa. Saudara, masih banyak pelayanan di gereja ini. Saudara bisa tanya kepada majelis gereja atau bertanya sama pendeta, Pak Pendeta, saya mau melayani di apa ini ya? Bolehkah saya terlibat dalam pelayanan? Saudara juga bisa melayani menginjil teman-temanmu. Saudara mengajak orang ke gereja, beribadah, itu pelayanan saudara. Jadi kalau saudara lihat teman-temanmu tidak pernah beribadah, saudara bisa kasih tahu, ayo kita beribadah. Kebetulan ini hari Paskah, ayo. Saudara datang, ini perjamuan kudus, kita menikmati perjamuan kudus, makanan dan minum darah Tuhan Yesus. Ya luar biasa. Kalau dia tidak mau, dia rugi. Tapi kalau kita ajak dia, kita dalam pelayanan pengajakan untuk beribadah, ada upah kita di surga. Saudara, pelayanan itu penting untuk kita menginvestasi agar hidup kita bermakna. Kedua murid ini menyatakan kekecewaan karena Yesus Kristus yang mereka harapkan untuk membebaskan kaum Israel dari penjajahan Romawi, ya. Dan mereka tidak menemukan jawabannya atas kehidupan mereka, lalu mereka susah hatinya. Slide. Hanya Kristuslah yang bisa memberi makna hidup sejati. Bila engkau melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat bagimu sehingga engkau merasa hidupmu berarti dipakai oleh Tuhan. Siapa mau melayani Tuhan di sini? Oh, saya tidak bisa Pak Pendeta karena saya bukan mau jadi pendeta. Tidak saudara, melayani Tuhan bukan hanya mau jadi pendeta, tidak. Melayani Tuhan itu berarti kita terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja, pelayanan. Ikut ibadah kul, ikut ibadah doa, ikut ibadah pujian penyembahan, ikut latihan pujian penyembahan, ikut penari tamburin juga, yang bawa tangguh persembahan juga. Itu pelayanan saudara untuk Tuhan. Berdoa untuk orang sakit, itu juga pelayanan. Sehingga kita merasa berarti. Seperti ketika Yesus menjelaskan makna hidup kepada kedua murid itu, sehingga pikiran yang gelap menjadi terang dan tercerahkan. Artinya Yesus dalam perjalanan itu
memberitahu kepada dua orang dia masuk ini bahwa hidup ini penting. Bila engkau ikut aku, bila engkau mendengarkan firman Tuhan baik-baik, engkau akan bermakna dalam hidup ini. Sehingga pikiran muridnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Siapa ini orang ini ya? Kok dia bicara terus tentang firman Tuhan? Siapa ini? Mulai terang benderang mereka. Mulai ada pencerahan bagi hidup mereka. Yesus mengajarkan mereka tentang suatu pengharapan yang baik. Saudara, ini yang mereka rasakan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 7 slide, dikatakan, apa yang kau berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi apa yang Yesus pernah lakukan di muka bumi ini sebagian orang tidak tahu. Tetapi kalau kita mengiring Yesus, kita setia mengikuti Yesus, kita melayani Yesus, pelan-pelan misteri rahasia kerajaan Allah itu dibukakan bagi kita. Ini loh manfaatnya, ini loh maknanya mengapa engkau berada dekatku, mengapa aku ada dalam dunia ini loh. Sekarang banyak orang masih buta. Dia hanya tahu, oh Yesus juru selamat ya, cukup sampai di situ. Tapi dia tidak tahu makna juru selamat itu. Juru selamat secara letterlek itu artinya tukang selamat, seperti juru parkir, ya, juru parkir seperti tukang kasih parkir. Tapi juru selamat satu-satunya dalam dunia ini hanya Yesus. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa selamat kalau tidak ada juru selamat. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus Kristus. Katakan kiri kananmu, juru selamat kita Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit, dia tidak mati. Jadi yang tukang bikin selamat kita ini Tuhan Yesus. Kalau mau dikatakan secara kiasan biasa, tukang bikin selamat itu Tuhan Yesus. Kalau kau sudah mulai cilaka, oh tukang selamat tolong saya. Saya masih kata orang di Jawa, karena dia dengar Yesus juru selamat. Jadi kalau pernah dia ada masalah, dia jual-jualan bakulnya, tiba-tiba bakulnya keserempet motor, hampir dia jatuh. Tukang selamat tolong saya. Dia tiba-tiba kembali selamat lagi, tidak goyang, tidak tumpah dia punya bakul itu. Karena memang Tuhan Yesus mau kita selamat masuk surga. Tuhan Yesus mau kita selamat, tidak cilaka. Itu sebabnya dikatakan dia juru selamat. Ada yang tambah lagi jurus selamat, ya pakai jurus untuk selamat maksudnya. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, percaya Yesus itu mau menyelamatkan kita semua. Dia datang untuk supaya kita jangan masuk neraka, saudara. Oh haleluya. Kalau kita masuk neraka kita akan menyesal. Dan kalau sudah menyesal di neraka tidak akan pernah selesai penyesalan kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29 berkata, dalam kesulitan kita pun kita harus belajar makna kehidupan yang lebih dalam, bahwa kesulitan adalah cara untuk memproses kita sehingga kita lebih mengandalkan Allah dan karakter kita dibentuk makin serupa seperti Kristus. Karena Alkitab berkata dalam Roma 8 28 29, Tuhan turut mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Jadi kalau kita ada kesulitan, tidak pernah dapat jalan keluar, hati-hati, mungkin Tuhan sedang memproses kita. Sabar dulu, ikuti, tetap setia sama Tuhan. Banyak orang sekarang kandas imannya, kenapa? Sudah berdoa, sudah puasa lagi, belum ada jawaban Tuhan. Saudara hati-hati, di balik kesulitan penderitaan ini biasanya ada jalan keluar. Sisa tunggu waktu sedikit lagi. Tapi karena kita tidak sabar, akhirnya kita mundur. Sudah, tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Tuhan tidak tolong saya. Oh haleluya. Banyak iman orang Kristen begini, tidak sabar nanti pertolongan Tuhan. Kalau pertolongan belum datang, terus berdoa. Amin. Terus beribadah, terus menyembah Tuhan. Tuhan itu Bapa. Seorang Bapa tidak akan tega lihat anaknya menderita terus. Saya yakin itu. Kalau ada bapak-bapak yang tega lihat anaknya menderita, itu bukan bapak yang baik, itu bapak yang jahat. Adakah bapak-bapak di sini yang baik? Oh banyak. Yang sudah bapak maksud saya. Yang sudah bapak itu artinya sudah punya anak. Seperti Pak Jimmy ini ya sudah punya anak. Resmi dia jadi bapak, dipanggil. Jangan lagi panggil Mas, jangan panggil Jim. Ini bapak ini. Jangan ada yang panggil lagi. Maksud saya sudah resmi jadi bapak. Dia sudah punya anak maksudnya. Ya. Amin. Mana kayak itu Pak Jimmy? Itu nanti yang menyerahkan anaknya sebentar. Pasti bapak ini bapak yang baik, saudara. Tadi malam saya sempat lihat di Facebooknya. Maaf ya Jim, enggak apa-apa ya Pak Jimmy ya. Bilang bawa jalan-jalan anaknya ke Pipo. Kemana tuh? Di Lego. Saya lihat di Pipo, bagusnya ini. Baru bukan masalah itunya yang saya tertarik, kata-katanya yang saya tertarik. Dia bilang begini, anakku yang pintar, yang cakep ini tidak terasa sudah 1 bulan. Haleluya. Bapak yang baik.
Dia tahu anaknya ini pintar, anaknya yang cakep, anaknya luar biasa. Kalau bapak yang jahat, dia bilang, apa ini anakku ini, pusing kepala kulihat ini anakku ini. Apa ini anakku begini nih, aduh, hidungnya ikut siapa hidungnya ini, telinganya ikut siapa ini. Tidak ada pujian buat anaknya. Kalau anak yang baik, bapak yang baik, pasti dia sayang anaknya. Nah, bapak kita di sorga itu sayang sama kita semua. Dia tidak mau kita itu menderita, dia tidak mau apalagi masuk neraka kita ini, tidak mau dia. Makanya jangan sampai kita tidak percaya lagi sama dia. Kemarin pandemi, banyak orang yang imannya kandas, rontok imannya. Kenapa? Karena waktu pandemi, dia berdoa, dia sakit, bahkan banyak yang meninggal. Dan setahukah saudara-saudara, yang paling banyak meninggal itu pendeta-pendeta. Wah, luar biasa. Banyak jemaat-jemaat yang kecewa. Mana Tuhan kita yang hebat itu tidak menolong. Pendeta pun tidak bisa ditolong. Lebih kita keluar saja. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu berarti dia punya rencana yang hebat dan dahsyat. Jangan pikir saudara-saudara pendeta-pendeta mati masuk neraka langsung ke surga mereka untuk apa susah-susah lagi kan? Yang bagi kita sekarang ini bagaimana pengirian kita kepada Tuhan? Mengapa dengan hal-hal yang begitu kita mulai ragu kepada Tuhan? Kita mulai tidak percaya sama Tuhan lagi. Masalah, persoalan, tantangan membuat kita sebenarnya ragu sama Tuhan. Jangan. Tetap percaya. Karena Tuhan itu dikatakan dia ada turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam kesulitan apapun dia sedang memproses kita untuk membuat hal yang sulit itu menjadi berkat bagi kita. Amin. Saudara tetap percaya sama Tuhan Yesus? Walaupun susah? Tidak punya uang, gagal, berantakan hidupmu. Oh tidak apa-apa, saya tidak mau kalau gagal percaya Tuhan Yesus. Haleluya, tidak saudara. Tuhan tidak mungkin mengizinkan kau lama-lama menderita di situ. Kalau kau datang sama Tuhan berseru-seru, pasti Dia akan tolong. Amin. Yang ketiga saudara, makna kebangkitan Yesus Kristus. Slide. Kristus menawarkan pilihan dalam hidup. Dalam Wahyu pasal 3:20 dikatakan begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di dalam Kejadian pasal 2:17, Tuhan menaruh pohon di sana tentang dua pohon ya, pohon kehidupan dan satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden, dan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buahnya. Saudara, tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar. Sudah dilarang untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tapi mereka pergi ambil buah itu dan makan. Ini menunjukkan ketaatan manusia adalah pilihan dari kehendak bebasnya. Tuhan menghargai kebebasan manusia. Kita ini dijadikan oleh Tuhan bukan seperti robot yang di setel. Kalau robot di setel A terus, jadi tidak pernah dia salah. Kalau dia salah berarti sudah rusak. Afker, diganti yang robot yang baru. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kehendak bebas. Jadi kalau saudara dikasih makan A, terus saudara bilang tidak, saya tidak makan A, saya makan B, itu pilihanmu, nggak masalah. Jadi Tuhan bilang jangan makan itu ya. Terus kalau mereka tidak mau melakukan, tidak mau menaati perintahnya, apa yang terjadi? Nggak masalah. Tetapi konsekuensinya mereka berdosa karena mereka tidak taat. Jadi ini berbicara tentang ketaatan saudara. Tuhan mau menawarkan pilihan dan kehidupan bagi kita. Pilihan itu adalah pilihan untuk taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Saudara mau taat sama Tuhan? Terserah Anda kalau mau taat atau tidak. Tetapi pilihlah taat sama Tuhan. Kalau tidak, Anda akan seperti Adam dan Hawa, dilibas oleh dosa dan dibuang dari Taman Eden. Saudara, ada kehendak Allah yang bersifat mutlak karena hanya melibatkan kedaulatannya ada. Ada perintah-perintah Tuhan yang tidak bisa dilanggar dan itu sudah diatur. Ada, tetapi juga ada kehendak Allah bagi manusia yang bersifat relatif, di mana dia melibatkan kehendak bebas manusia di dalam memilih, mengambil keputusan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam Yohanes 3:16 ayat 18, Tuhan ingin kita memiliki hidup kekal dengan percaya kepadanya. Tetapi jika kita menolak Kristus, kita akan dihukum selama-lamanya. Saudara mau pilih ketaat kepada Tuhan Yesus? Saudara akan diberkati.
saudara menolak dan memilih bukan Yesus, saudara akan dihukum. Saudara mau pilih yang mana? Saya sebagai gembala, saya katakan pilihlah kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Ulangan 30 ayat 19, pada waktu Yosua sebelum dia berakhir memimpin bangsa Israel, pesan dia terakhir dia katakan begini, pilihlah kehidupan bukan kematian, pilihlah berkat bukan kutuk. Karena ini ditawarkan kepada kita seperti makanan, ini manis dan ini pahit. Tetapi saya anjurkan, pilihlah yang manis. Jadi saudara mau dengar mana? Karena manusia itu punya kehendak bebas. Saudara dikasih pilihan, mau pilih mana? Mau pilih yang manis atau pilih yang pahit? Saudara bisa pilih yang pahit, it's okay, pilih yang pahit. Tetapi ada yang manis, dan dianjurkan pilihlah yang manis. Saudara mau yang mana? Yang hidup atau yang mati? Berkat atau kutuk? Terserah Anda. Tapi pilihlah yang hidup, pilihlah berkat. Amin. Slide, saudara, ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keempat, makna kebangkitan Yesus, makna Paskah ini bagi kita adalah Kristus hadir dalam kehidupan. Jadi jangan pikir Tuhan tidak pernah ada dalam kehidupanmu. Dia selalu hadir, dia selalu ada. Ketika Kristus ada di rumah mereka dalam perjalanan ke Emmaus, mereka sampai dan mereka di sana duduk, dan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Lalu sesudah itu mata mereka jadi kinclong, katanya kinclong itu terbuka. Oh, baru tahu ini rupanya Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kita ini kita tidak tahu siapa ini bicara-bicara tentang hal yang baik, yang menyegarkan kita, yang menyemangat kita. Setelah perjamuan kudus, terbukalah mata mereka. Mereka tahu itu Tuhan Yesus. Saudara, jangan anggap enteng perjamuan kudus. Mungkin ada di sini yang berpikir, perjamuan kudus itu biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Jadi kalau ada panggilan gereja untuk kau ikut perjamuan kudus, ambil, saudara. Karena Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya, lakukanlah ini. Diteruskan oleh murid-murid rasul-rasul sampai kepada jemaat mula-mula, sampai kepada kita sekarang ini. Untuk apa? Perjamuan kudus mengingatkan kita, membukakan mata kita bahwa ada Tuhan yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Dan bukan sekedar menyelamatkan, tapi berkorban untuk kita. Mati di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, itu yang kita makan hosti, itu tubuhnya. Lalu darahnya dicurahkan untuk kita bagi pengampunan dosa. Sehingga pada waktu kita minum anggur perjamuan, percaya saudara, saudara ditebus, saudara diampuni dosa-dosa. Itu makna perjamuan kudus yang sederhana. Selebihnya daripada itu, kesembuhan rohanimu yang diperhatikan oleh Tuhan. Setiap orang-orang yang percaya punya rohani sudah mulai lemah, yang sudah mulai mandek imannya, begitu makanin perjamuan kudus, mata rohaninya terbuka, mata rohaninya disegarkan kembali, sehingga dia kuat menjalani pergumulan hidup ini, tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan bukan hanya di meja sakramen perjamuan kudus di gereja, tetapi di meja makan biasa di rumah kita juga bisa mengalami hadirat Tuhan. Asalkan pada waktu kita makan bersama-sama, pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Saudara, kadang-kadang kita kalau sudah di meja makan itu kadang-kadang tidak mau berdoa lagi. Sudah lapar katanya, hajar saja. Bahkan yang paling hebat anak muda sekarang, begitu ada makanan yang kalau di restoran maksudnya, begitu ada makanan, bukan berdoa dulu. Ambil dulu HP-nya, foto-foto lu. Di foto-foto lo dikirim WhatsApp ke sana kemari. Makanan minyak, baksonya apa dikirim. Berdoa dulu baru ke foto-foto. Mengucap syukur. Nah, ini bahaya sekali akhir zaman ini. Nah, bukan hanya sampai di situ, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Tuhan mau kita menikmati hadirat Tuhan bila kita berdoa pada waktu mau makan. Saudara, mujizat pertama Yesus adakan yaitu dia mengubah air biasa menjadi anggur. Dia lakukan bukan di gereja, itu diadakan di pesta. Pada waktu pesta pernikahan di Kana, dia rubah air itu, air biasa, air tawar menjadi anggur. Mujizat terjadi bisa di mana saja, asalkan kita hadirkan Tuhan Yesus di situ. Saudara mau mengalami mujizat? Hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Karena Kristus hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Slide. Ini yang terakhir.
Kesadaran akan kehadiran Tuhan itu membuat hati kita on fire, katanya, menyala-nyala. Kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam situasi kita ini membuat hidup kita menyala-nyala, on fire. Dikatakan di cerita ayat 32 tadi, dua orang di Emmaus ini berkata begini dalam ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Berkobar-kobar, semangat, ada sesuatu yang membuat mereka ini semangat banget gitu. Siapa di sini yang sudah mulai lemah melayani Tuhan? Siapa di sini yang sudah mulai lemah baca firman Tuhan? Siapa di sini yang sudah mulai lemah untuk berdoa? Banyak orang sekarang ini sudah mulai lemah gara-gara pandemi. Mau ke gereja online saja dia. Jarang dia mau cari gereja secara onsite lagi. Padahal sudah terbuka gereja-gereja. Saudara, ini panggilan gereja bagi kita. Mari kita kembali kepada kebiasaan yang baru, di mana kita hadir kembali melakukan kegiatan kita yang lama, tapi masih diperlukan untuk tetap beribadah bersama-sama di gereja, supaya kita bisa melihat saudara kita, senyum mereka, tawa mereka, sukacita mereka, sehingga itu menular bagi kita, dan kita juga bisa menularkan kebaikan bagi mereka dengan bersapa, shalom, apa kabar Bapak Ibu. Saudara di rumah mau shalom sama TV, mau shalom sama HP, saudara cuma nonton saja. Orang bilang shalom, saudara balas shalom, dia tidak dengar. Bukankah di online itu kan ada WL bilang shalom, kita di rumah nonton shalom, nggak ada yang dengar. Itu WL nggak dengar. Tapi coba di gereja saudara, satu sama lain bilang shalom Mbak, shalom Bu, pasti Anda dengar. Oh ya, shalom juga. Itu shalom kan kabar baik. Jadi saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan kita, supaya menyala-nyala dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah. Hendaknya kehadiran Tuhan membuat kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan semua itu terjadi karena Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru. Jadi dampak-dampak ini kiranya menolong kita untuk tetap percaya sama Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi makna yang luar biasa bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Slide ini dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, lalu sudah kita akan melanjutkan dengan seremoni penyerahan anak. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sampai di sini menyampaikannya, tapi saya percaya Roh Kudus akan menerjemahkan lebih dalam lagi, sehingga umat yang mendengar firman Tuhan ini, baik di gereja ini maupun di secara online di rumah masing-masing yang menyaksikan ibadah ini, diberkati dan mengalami berkat berlimpah-limpah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Slide. Saudara, kita akan mengadakan penyerahan anak dari keluarga Bapak Jimmy Litamau Putih bersama istrinya Indah. Saya minta tampil ke depan. Penyerahan anak ini akan kita lakukan hanya beberapa menit saja. Dan anak mereka yang mereka serahkan ini bernama Arsenio Alexander Lita Mahuputih. Ya. Lihat, Bapak Jimmy sudah mulai komando istrinya. Balik, kepalanya di sana, kakinya di sini, gendong ini topinya. Itu Bapak yang baik, luar biasa. Saudara, saya undang ke depan. Ya, duduk di depan dulu ya. Saudara, ini dia keluarga kekasih kita yang luar biasa. Saudara, sebelum ini saya mau ngajak kita untuk sedikit saja mendengar firman Tuhan. Anak-anak di gereja, aliran gereja Bethel Indonesia itu bukan dibaptis. Pada waktu mereka masih kecil diserahkan, karena mereka belum tahu apa-apa. Tapi kita harus serahkan mereka sebagai anak yang dimeterai dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu milik Tuhan. Nanti kalau dia sudah 12 tahun ke atas, kita akan baptis selam dia. Ada beberapa jemaat yang sudah mendaftar untuk dibaptis selam. Jadi anak-anak yang umur 12 tahun ke atas lapor di gereja, kita sudah akan mengadakan pembaptisan di tahun ini. Yang masih 12 tahun ke atas atau yang belum dibaptis lapor ya. Kita akan mengadakan seremoni baptisan. Biasa baptisan itu saya bawa ke kolam. Karena kita belum punya kolam di sini, kita bawa ke wisata pantai. Wisata pantai. Saya punya akses gratis untuk masuk ke sana, saudara. Tapi bukan untuk semua orang. Untuk beberapa orang, tapi khususnya untuk mereka yang mau dibaptis. Kalau tidak, saya punya akses dari Pemkot, pemerintah kota Makassar ini, untuk baptis di pantai.
pantai, di laut. Saya biasa baptis di pantai juga, di laut. Tidak di kolam yang kecil, di pantai. Pada waktu tenang airnya saya baptis itu. Ada beberapa jemaat kita saya baptis di pantai, di laut. Dan luar biasa hadirat Tuhan. Jadi saudara lanjut kembali ke penyerahan anak. Itu rangka dari Markus 10 ayat 13 sampai 16, di mana Tuhan minta supaya kita jangan mengusir anak-anak ini, tapi mari bawa anak-anak itu kepada Tuhan. Tuhan sayang sama anak-anak. Saudara, anak-anak kecil ini kita harus bawa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan seringkali ada yang menghalang-halangi mereka karena mereka pikir bahwa anak-anak ini kan masih kecil, kayak kadang-kadang mengganggu. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ajar baik-baik anaknya, ya mereka pasti akan terganggu. Hari ini hai orang tua harus berfungsi mengajar anak-anak dengan baik supaya tidak mengganggu mereka. Perintah Tuhan dalam ayat 14 dalam Markus 10, biarkan anak-anak datang kepada Yesus, jangan menghalangi mereka, sebab mereka ini yang empunya kerajaan sorga. Oh haleluya. Jadi anak-anak kecil ini sudah jatahnya sudah ada di sorga, saudara. Siapa punya anak-anak di sini? Ada di sini Arsenio, ada di sini siapa ini? Berkat, ada siapa lagi? Ada Jericho, ada siapa lagi? Ada anak di sana di belakang, adik kita. Semua ini punya jatah di sorga, saudara. Tuhan mau, kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Kenapa kita harus memiliki anak-anak, sifat anak-anak? Karena anak-anak ini rupanya rendah hati dan mudah diajar, mau percaya. Kadang-kadang orang-orang besar ini susah sekali mau diajar, susah sekali mau percaya. Hatinya kadang keras sekali kalau dikasih tahu. Tapi orang-anak kecil mau kalau diajar. Apalagi kalau mereka berantem, sebentar mereka berantem, sebentar mereka berdamai lagi. Sebentar berantem, sebentar mereka berdamai. Biasanya berantem orang tuanya. Karena anak-anaknya berantem, orang tuanya berantem. Anak-anaknya sudah selesai berdamai kembali. Jadi sifat anak-anak itu yang Tuhan senang sekali. Jadi kita mengiring Tuhan juga jangan seperti orang dewasa dalam arti keras gitu. Tetapi jadilah seperti anak-anak yang sayang, rendah hati, yang mudah diajar dan mau percaya. Kiranya ini menolong keluarga ini untuk mengetahui bahwa Tuhan mau anak-anakmu dibawa kepada Tuhan, diserahkan. Nah, saya mengundang orang tua ke depan, mari bawa anakmu, Pak Jimmy dan Ibu Indah, bawa anakmu ke depan dan menghadap ke jemaat. Ini loh keluargamu menghadap ke jemaat. Di tengah-tengah supaya bisa di-syuting. Ada di-syuting di situ. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan kepada orang tua yang saya mau ajukan dan jawab dengan jujur. Adakah saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa anak ini adalah milik Allah dan untuk itu dia patut diserahkan kepada Allah untuk menerima berkat, perlindungan dan anugerah Allah? Halo? Adakah saudara mengaku? Ya atau tidak? Bapaknya saja. Ibunya? Ya. Apakah saudara percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menerima anak ini dan memberkati dia? Ya atau tidak? Amin ya. Adakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara akan mengajar, mendidik, membina, membimbing dan memelihara anak ini dengan firman Allah agar dia tetap menjadi waris kerajaan Allah? Ya atau tidak? Ya, berarti Anda berdua harus juga setia beribadah kepada Tuhan. Supaya pada waktu ajar firman Tuhan, anaknya tidak bilang begini, papa mama aja tidak tahu tentang firman Tuhan, ajar-ajar saya. Jadi papa mamanya harus lebih tahu firman Tuhan, lebih setia. Nah, yang selanjutnya, apakah jawab saudara bila satu waktu ya anak ini tersesat, apakah saudara akan tetap berdoa menyerahkan mereka kepada Tuhan? Ya atau tidak? Tetap mendoakan dia ya, tetap menyayangi dia ya, pasti. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan berdoa bagi anak kekasih kita Arsenio Alexander Lita Mauput. Saudara, kalau Anda melihat saya kadang buka stola, ini stola, pakai stola, sebentar warna ungu, sebentar warna putih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak Pendeta gaya-gaya di atas. Bukan, saudara. Stola ini adalah lambang imam, pemimpin menggunakan hak rohaninya. Jadi mungkin nanti semua pelayan-pelayan ini yang naik di sini mimbar, saya akan kasih stola kecil untuk bisa dipakai bagi itu simbol pelayanan. Kenapa putih? Karena ini lambang kesucian, ini lambang untuk pelayanan untuk anak-anak, perjamuan. Kalau perjamuan biasa pakai putih, saya juga biasa pakai warna ungu sebagai lambang kematian. Jadi namanya stola. Jadi bukan untuk gaya-gaya, saudara, tidak. Jadi saya undang semua jemaat, mari berdiri sebagai saksi di mana hari ini menyaksikan penyerahan anak
dari keluarga Papa Jimmy dan Ibu Indah Lita Mawar Putih. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, hanya bagimu. Terimalah ku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita berdoa seperti sebagaimana Tuhan Yesus berkata, marilah anak-anak, bawalah kepadaku, sebab mereka yang punya kerajaan sorga. Maka hari ini aku pun berkata kepadamu, hai Arsenio Alexander Lita Mawar Putih, engkau sudah punya kerajaan sorga. Engkau milik Tuhan Yesus mulai hari ini. Dan aku melepaskan berkat atasmu demi nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama kuasa Roh Kudus yang luar biasa, demi Roh Kudus menuntun engkau sejak kecil, memberkati engkau sejak kecil, membuat engkau bertumbuh sehat jasmani dan rohani, membawa hidupmu ke air yang tenang, ke rumput yang berumput hijau, memberkati engkau berlimpah-limpah, menjadikan engkau orang yang berhasil dan sukses, membuat engkau senantiasa melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan engkau akan dengar-dengaran nasihat kedua orang tuamu, nasihat omamu, semua orang-orang dewasa yang takut Tuhan, engkau dengar bila menasihatimu. Dan mulai hari ini sejak kecilmu ini, engkau dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala serangan roh-roh setan, kuasa-kuasa kelaparan roh maut sekalipun. Penyertaan kuasa Bapa, Anak, Roh Kudus selalu hadir atas kehidupanmu. Disaksikan oleh sedang jemaat yang mengasihi Tuhan, mereka akan mendoakanmu dan menjaga engkau juga. Dan hari ini dan seterusnya, engkau akan menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Engkau akan tenang di hadirat Tuhan, dan engkau mengalami mujizat dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Terjadilah segala berkat berkelimpahan masuk atas hidupmu hari seterusnya sampai selama-lamanya. Diberkatilah kedua orang tuanya, mamanya, bapaknya. Jadikan mereka orang tua yang rohani. Jadikan mereka orang tua yang penuh dengan kesabaran membesarkan anaknya. Jadikan mereka orang tua yang bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya sampai besar dan sukses dan berhasil. Jadikan mereka hidup mesra dan senantiasa mengasihi satu dengan lain, sehingga menjadi teladan dan menularkan kebaikan dan kasih kepada anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, engkau telah hadir menyaksikan ini. Itu berarti engkau semua diberkati juga oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini, peristiwa hari ini menjadi berkat yang luar biasa. Di mana ada seorang anak yang bernama Arsenio Alexander Lita Mawar Putih, di hari Paskah ini diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dan kami bersyukur untuk penyerahan anak ini terjadi di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati bersama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Arsenio. Hari ini silakan kembali duduk. Silakan duduk semuanya. Keluarga kekasih kita ini juga dengan ungkapan syukur mereka akan mengadakan perjamuan kasih di lantai 1. Jadi Bapak Saudara-saudara diundang untuk bisa menikmati berkat. Jangan langsung pulang, saudara bisa sama-sama hadir. Dan yang kedua saudara, yang kemarin waktu lomba Paskah hari Jumat itu akan dibagi kadonya hari ini. Nah, saya tidak tahu kebijaksanaan dari gereja, apakah yang tidak datang tidak dikasih? Saya tidak tahu. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan online ini, jangan-jangan ada keputusan yang tidak datang tidak dapat. Tidaklah, nanti menyusul, ya. Dan menyusul hadiah. Jadi hari ini yang juara 1, 2, 3 akan dikasih hadiahnya. Oke, mari kita tutup dulu ibadah kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa berkat, lalu nanti ada acara selanjutnya untuk penyerahan kado dan perjamuan kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.
kita berdoa menutup ibadah Paskah yang berbahagia pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan sudah sertai dari awal sampai selesainya. Tiba saatnya kami akan kembali ke urusan kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tengadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan baik-baik, terimalah berkatnya, anugerah, berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus turut tinggal menyertai engkau senantiasa. Biarlah Paskah ini membawa makna kehidupan yang lebih dahsyat atas hidupmu, merubah hidupmu menjadi sesuatu yang indah dan bermakna di hadapan Tuhan. Dan biarlah segala berkat-berkat di dalam kerajaan sorga, berkat-berkat yang berlimpah-limpah menyertai kehidupanmu. Segala berkat warisan dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, segala berkat-berkat yang utara, selatan, timur dan barat masuk dalam kehidupanmu. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah hidupmu. Apa yang kau rancangkan Tuhan buat berhasil. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya. 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 Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah bangkit untuk kita. Haleluya. Amin. Silakan jemaat berduduk, berdoa, mengucap syukur di tempat duduk masing-masing.